Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang kritik dan esai. Untuk itu, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang materi kritik dan esai, perlu saya sampaikan bahwasanya tujuan dari materi ini adalah anak-anak dapat melakukan kegiatan analisis, baik itu sistematika maupun kebahasan dari kritik dan esai. Untuk itu, marilah kita pelajari bersama materi berikut ini. Pengertian kritik dan esai. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya yang didasarkan atas analisis secara mendalam mengenai kelebihan. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya yang didasarkan atas analisis secara mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Sedangkan esai adalah cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa, dan hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Jadi anak-anak sekalian, kritik ini adalah kegiatan penilaian terhadap suatu karya yang didasarkan atau atas analisis secara mendalam yang menerangkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Sedangkan esai ini adalah aktivitas atau kegiatan memberikan pandangan tentang suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Selanjutnya terkait dengan perbedaan kritik dan esai. Berdasarkan pengetahuan yang disajikan, objek kajian kritik adalah berupa karya, misalnya cerpen, puisi, seni musik, drama, tari, film, lukisan, dan sebagainya. Sedangkan objek kajian dari esai itu dapat berupa karya, namun kebanyakan berupa fenomena seperti permasalahan politik, kebijakan, fenomena sosial, dan sebagainya. Yang kedua, dalam kritik itu terdapat deskripsi karya. Misalnya, jika karya berupa buku, maka deskripsinya adalah sinopsis. Sedangkan di dalam esai tidak memuat deskripsi apapun atau ringkasan apapun. Yang ketiga, di dalam kritik itu menyajikan data objektif yang didapatkan dari hasil penelitian atau penulis ahli terdahulu. Sedangkan di dalam esai tidak selalu membutuhkan data, meskipun melengkapinya adalah hal yang baik. Selanjutnya yang kedua, yakni berdasarkan pandangan penulis. Jika kritik adalah penilaian terhadap karya dan dilakukan secara objektif, maka esai adalah kegiatan atau kajian dilakukan secara objektif. Jadi kritik itu berdasarkan objek secara logis, kemudian esai itu didasarkan pada subjek, yakni subjek atau masalah, peristiwa yang kemudian diberikan argumentasi ya, atau dituangkan argumentasi terkait dengan permasalahan tersebut. Yang kedua,
Dalam melakukan penilaian, seringkali menggunakan metode dan kajian teori, itu kritik. Jadi kritik sastra maupun kritik terhadap lukisan atau apresiasi terhadap lukisan atau karya seseorang itu biasanya didasari oleh sebuah teori. Misalnya kita memberikan kritik terhadap sebuah novel, kita berteori tentang teori struktural, di mana di situ disebutkan bagaimana terbentuknya novel atau cerpen tersebut yang muncul dari gagasan dari penulis novelnya. Kemudian esai jarang atau bahkan hampir tidak mencantumkan kajian teori yang digunakan. Jadi esai biasanya tidak mencantumkan teori yang digunakan karena hanya berisi gagasan terkait dengan persoalan yang dikemukakan secara pribadi oleh penulis. Kemudian yang ketiga, pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh, melakukan perbandingan baik dan buruk. Sedangkan esai seringkali tidak menyeluruh, hanya fokus terhadap bagian yang menurut penulisnya paling menarik. Meskipun begitu, pembahasannya tetap dilakukan secara utuh. Jadi pada kritik itu si penulis atau penulis fokus terhadap perbandingan baik dan buruk dalam suatu karya, sedangkan esai itu pembahasannya tetap dilakukan secara utuh meskipun hanya berdasarkan gagasan dari penulis tersebut terhadap subjek ataupun peristiwa maupun hal-hal sosial yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Selanjutnya yakni sistematika dan kebahasaan dari kritik dan esai. Opini atau pendapat seseorang terhadap suatu hal adalah bentuk atau genre teks eksposisi. Oleh karena itu, ketika mengidentifikasi unsur kritik dan esai, maka akan ditemukan struktur dan sistematika penulisan teks eksposisi. Nah, di kelas sebelumnya kita sudah membahas tentang teks eksposisi, yakni sebuah teks di mana berupa pemaparan atau penjelasan tentang suatu hal. Nah, kritik dan esai ini adalah termasuk genre teks eksposisi karena kedua teks tersebut baik kritik maupun esai ini memaparkan, kalau kritik ini memaparkan sebuah objek yakni tentang baik buruknya suatu karya, sedangkan pada esai ini adalah pandangan atau argumentasi seseorang terhadap sebuah permasalahan atau peristiwa. Sistematika dari kritik dan esai tentu tidak jauh dari sistematika teks eksposisi karena kritik maupun esai adalah satu genre dengan teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, yakni pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik atau pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Kita lihat contohnya. Nah, ini misalnya ini pada kritik, di sini ada kritik terhadap novel karya Habibur Rahman Al-Syarisi yang berjudul Ayat Cipta. Nah, di sini di bagian tesis dipaparkan opini umum terkait dengan karya ataupun novel Ayat Cinta. Misalnya karya sastra yang baik juga bisa menggambarkan hubungan antar manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Ini karena dalam karya sastra seharusnya terdapat ajaran moral, sosial sekaligus perdebatan dalam mengungkapkan karya sastra. Nah, ini merupakan opini umum tentang sebuah karya sastra. Selanjutnya di esai pun sama, jadi mengemukakan opini umum dari suatu permasalahan ataupun peristiwa. Selanjutnya yang kedua adalah
rangkaian argumentasi, di mana argumen atau pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum tadi yang telah dipaparkan pada teks kritik. Bagian ini akan banyak memuat data, fakta, atau teori yang teruji untuk mendukung argumen. Sedangkan pada esai tidak terlalu banyak menggunakan fakta atau data karena sifatnya biasanya masih memiliki hipotesis baru. Kan di sini misalnya rangkaian argumennya untuk kritik, di sini ada data bahwa nilai dan budaya Islam sangat kental dirasakan oleh pembaca pada setiap bagiannya. Di dalam novel karya Habibur Rahman ini, Ada Cinta ini, nilai dan budaya Islam sangat kental sekali karena ini memang karakteristik dari karya-karya dari Habibur Rahman atau Kang Nabi. Salah satunya adalah Ada Cinta ini. Sedangkan pada esai di sini tidak ditampakkan data ataupun fakta terkait dengan permasalahan ataupun argumentasi ataupun yang menjadi dasar argumentasi dari si penulis. Selanjutnya yakni penegasan ulang, yakni merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Ini untuk menghilangkan kembali antara tesis awal dan rangkaian argumen menjadi kesatuan ide buku yang dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik, sedangkan dalam esai sebaiknya memuat solusi alternatif. Nah, misalnya contoh, di sini ada saran, misalnya di sini ada jangan sampai karakter ini dihilangkan karena pada kenyataannya tidak ada sosok yang sempurna selain Rasulullah. Misalnya dalam arti jika tokoh yang dimunculkan memang berkarakter baik, maka paling tidak ada sisi lain yang dimunculkan. Tetapi tentu saja dengan porsi yang lebih kecil. Ini adalah saran dari kritikus terhadap karya sastra atau karya dari Habibur Rahman Al-Syirazi terhadap tokoh Bahri, yang dimana di sini diceritakan dalam novelnya Bahri itu adalah seorang laki-laki Islam atau Muslim yang sempurna. Nah, ini disarankan oleh seorang kritikus bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari hal-hal negatif atau kesalahan. Maka menurut kritikus dari novel Ada Cinta ini, dia berpendapat bahwa perlu memunculkan karakter lain dari Fahri. Sedangkan pada teks esai menawarkan solusi alternatif, ya. Misalnya ini adalah penegasan ulang. Selanjutnya dengan pembahasan, karena teks kritik dan esai merupakan turunan dari teks eksposisi, tentu kebahasaannya pun ataupun kaidah kebahasaannya tidak berbeda dengan teks eksposisi. Mari kita bahas. Yang pertama, kebahasan dari teks kritik dan esai. Yang pertama menggunakan pernyataan persuasif, yakni pernyataan yang dapat mempengaruhi ataupun meyakinkan seseorang. Contoh dalam kritik misalnya, mengapa terlalu buru-buru dalam mengungkap konfliknya? Bukankah banyak pula novel sukses yang dibangun melalui narasi yang lambat? Atau dalam esai, menjaga kesehatan itu tidaklah sulit, salah satu caranya adalah dengan rutin mencuci tangan saja. Nah, ini merupakan contoh dari pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Salah satu caranya bisa dengan mengutip
pendapat ahli. Selain itu bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait, misalnya kutipan data yang dihimpun WHO untuk situasi pandemi. Nah, yang ketiga, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Sebagai contoh, misalnya kritik, narasi antar peristiwa dirangkai dengan sangat apik oleh penulis. Contoh dalam esai, tampaknya kebijakan tersebut memang berniat untuk mensejahterakan rakyat. Hanya saja fakta lapangan berkata lain. Nah, ini adalah ungkapan atau pernyataan yang mengomentari atau kegiatan menilai terhadap suatu objek jika di dalam kritik, dan terhadap sebuah masalah atau peristiwa ataupun kebijakan dalam sebuah esai. Selanjutnya yang keempat adalah banyak menggunakan kata istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Contohnya dalam kritik yang membahas novel, maka akan banyak menggunakan istilah diksi, konflik, majas, alur, dan sebagainya. Jika membahas kesehatan, maka akan menggunakan istilah virus, bakteri, COVID, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang kelima, yakni menggunakan kata kerja mental. Karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi yang bersifat argumentatif, maka biasanya terdapat kata kerja mental. Contohnya misalnya menegaskan, menentukan, mendam, mengandalkan, identifikasi, dan mengingatkan. Nah, selain mengikuti kaidah kebahasan teks eksposisi secara umum, teks esai juga memiliki karakter khas. Karakter khas yang dimaksud adalah gaya bahasa berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan unik berkaitan erat dengan penulis esai secara pribadi. Demikian materi tentang kritik dan esai yang telah kita pelajari bersama, baik itu pengertian, perbedaan, sistematika, dan kebahasan dari kritik dan esai. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan buka materi di pembelajaran daring, di pembelajaran daring SMK Orientasi Maduran. Silakan, di situ sudah Bapak sertakan tugas untuk membantu pemahaman kalian di dalam memahami materi kritik dan esai. Sekian pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.